Selamat siang guys. Siang. Gimana sih perkembangan dalam aspek kesehatan menurut kalian? Kesehatan merupakan salah satu aspek yang mengalami banyak perkembangan dan perubahan, terutama pada masa reformasi saat ini. Dengan adanya reformasi bidang kesehatan, maka saat ini paradigma kesehatan lebih difokuskan pada upaya-upaya promotif dan preventif. Paradigma sehat ini merupakan model pembangunan kesehatan yang dalam jangka panjang akan mampu mendorong masyarakat bertindak mandiri. Itu mah. Oh iya, dan mau nanya juga nih, untuk pemanfaatik apa aja sih? Apa tuh? Maksudnya untuk pemanfaatik apa aja sih? Manfaat di situ ada beberapa bentuk karena keragaman bentuk pemanfaatannya. Di bidang kesehatan akan pertama karena dengan seiringnya berjalan di era digital dan berkembang, baik itu penerapan TIK dalam bentuk mobile maupun web based. Salah satu bentuk pemanfaatan TIK di bidang kesehatan adalah sistem informasi kesehatan. Sistem informasi kesehatan sendiri itu termasuk dalam bidang pada sistem kesehatan nasional. Selain menjadi bagian dari sistem kesehatan nasional, menurut World Health Organization atau WHO, SIK ini juga termasuk dalam 6 komponen utama dalam sistem kesehatan yang ada di suatu negara. Oh gitu ya. Dan mau nanya juga nih, apa saja yang mengikuti peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 46 tahun 2014? Boleh bisa dijelaskan? Jadi sesuai dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 46 tahun 2014, Sistem Informasi Kesehatan atau SIK merupakan seperangkat di mana di dalamnya telah meliputi data, informasi, indikator, prosedur, perangkat, teknologi dan juga sumber daya manusia yang saling berkaitan. Pemanfaatan ICT atau Information and Communication Technology atau lebih dikenal dengan istilah Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) telah menjadi bagian yang hampir tidak terpisahkan dan menyentuh berbagai aspek kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan manfaat TIK yang dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas suatu aktivitas kegiatan. Selain itu, kemajuan TIK yang pesat dan potensi pemanfaatannya secara luas dapat memberi peluang bagi pengaksesan, pengelolaan, dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat. Perkembangan teknologi pada saat ini sudah sangat pesat. Berbagai disiplin ilmu sudah tidak dapat dipisahkan dengan teknologi. Salah satu teknologi yang masih populer adalah komputer, yang dimana komputer ini dapat mempermudah pekerjaan kita. Teknologi informasi telah membuat aktivitas manusia menjadi sangat mudah. Kemudian tersebut kita harus tahu dahulu sejarah kenapa adanya komputer agar kita mengetahui perjalanan dan perkembangan dari adanya teknologi komputer. Dari pembahasan kalian tadi, yang jadi pertanyaan, apa saja aktivitas yang dapat mempermudah dalam penggunaan teknologi? Baik, teman saya akan menjawab pertanyaan dari saudara. Aktivitas yang dapat mempermudah kita, salah halnya kita mencari ojek, yaitu kita menggunakan smartphone atau handphone, yaitu kita mencari InRide atau Grab, dan juga ada dan contoh berikutnya mencari makan, yaitu kita memesan dengan GrabFood. Terima kasih. Informasi sangat penting loh bagi organisasi. Nah, iyo DBL itu pemahaman akan fungsional, non fungsional dengan kebutuhan bisnis. Oh, oleh karena itu kan penting for organisasi untuk memahami dengan jelas apa itu level kebutuhan sumber informasi supaya kan dompet tujuan tercapai. Kalian tahu nggak? Tadi aku minjem buku kan ke perpus. Terus isi bukunya itu tentang sistem informasi kesehatan dalam peraturan pemerintah tahun 2014. Dan isinya itu informasi kesehatan memainkan peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan upaya kesehatan yang efektif dan efisien. Informasi tersebut menjadi dasar bagi pengambilan keputusan dalam berbagai aspek,
manajemen pelayanan kesehatan institusi, kesehatan, dan program pembangunan. Halo guys, Hai, ngapain? Nah, jadi tadi kami membahas tentang sistem informasi kesehatan. Nah, dengan adanya sistem informasi kesehatan yang tepat dan akurat, maka para pengambil keputusan seperti pemerintah, lembaga kesehatan, dan beberapa instansi yang terkait dapat membuat keputusan yang tepat dan akurat, serta dapat menyusun kebijakan, merencanakan program, serta mengalokasikan sumber daya yang terkait. Selain itu, pemerintah juga berupaya untuk memberikan kemudahan akses kepada masyarakat tentang informasi kesehatan, serta meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai kesehatan, sehingga masyarakat dapat lebih proaktif untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan mereka sendiri dan keluarga. Teman-teman, kan nantinya orang itu akan menjadi seorang sarjana kesehatan masyarakat yang salah satu prospeknya itu di puskesmas. Nah, apa sih implementasi sistem informasi kesehatan di puskesmas itu? Jadi, implementasi SIK di fasilitas pelayanan kesehatan bervariasi tergantung daerah dan jenis fasilitas yang bersangkutan, dengan kemungkinan keberhasilan dan kegagalan implementasi. Implementasi SIK memiliki faktor-faktor kesuksesan dan kegagalan di pengembangan sistem informasi itu sendiri. Ada nggak sih detail landasan hukum di sistem informasi kesehatan? Landasan hukum di SIK itu ada. Nah, menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2014, SIK atau Sistem Informasi Kesehatan adalah seperangkat di mana di dalamnya telah meliputi data, informasi, indikator, prosedur, perangkat, teknologi, dan sumber daya manusia yang saling berkaitan satu dengan lainnya dan dikelola secara terpadu. Nah guys, sistem informasi kesehatan juga dapat didefinisikan sebagai serangkaian unsur dan langkah untuk menghasilkan informasi dalam pengambilan keputusan terkait tata laksana pelayanan kesehatan pada berbagai tahap sistem kesehatan. Iya, jadi sistem informasi. Guys, mau tanya dong. Sistem informasi rumah sakit itu apa sih? Jadi di era saat ini, sistem informasi rumah sakit atau SIRS menjadi kebutuhan fundamental dalam meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas pelayanan di sektor kesehatan. SIRS atau sistem informasi rumah sakit ini berfungsi sebagai infrastruktur teknologi informasi yang menghubungkan berbagai departemen dalam rumah sakit, dimulai dari pendaftaran pasien, farmasi, radiologi, medis, hingga laboratorium. Oh gitu. Terus kira-kira penggunaan sistem informasi rumah sakit itu mampu meningkatkan apa-apa aja? Oh, kalau untuk itu, penggunaan dari sistem informasi rumah sakit itu, Maria, itu bisa meningkatkan transparansi dan koordinasi sesama tim medis. Selain itu, sistem informasi rumah sakit itu bisa memperkuat kepatuhan terhadap penggunaan kesehatan dan juga keamanan dari data tersebut. Dan juga ya, dengan fitur analisa canggih, sistem informasi rumah sakit menyediakan wawasan berharga yang mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti, meningkatkan hasil pasien, dan memfasilitasi penelitian klinis. Halo guys, halo. Serius sekali. Ini lagi bahas apa? Yuk, kita lagi bahas e-health atau teknologi kesehatan digital yang sekarang sudah diberlakukan di Indonesia. Media sosial sekarang begitu kan? Iya, so banyak anak-anak so main gadget. Jadi orang sistem kesehatan juga semakin berkembang kan? Apa sih tujuan dibuatnya e-health? Kalau menurut laporan Indonesia implementasi e-health bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kesehatan, mengurangi kesenjangan akses, serta mempercepat proses diagnosis dan
Dan ada berbagai platform e-health seperti telemedicine, akses rekomendasi akses. Mari kita lihat di sini, e-health memberikan solusi dalam meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan sih. Terus titik keuntungan itu apa? Nah, ada baik keuntungan untuk memanfaatkan kapasitas yang ada sebaik-baiknya, sambil memberikan landasan yang kuat untuk investasi dan inovasi. Itu sih DP keuntungan. Bagus kan e-health ini? Iya bagus, e-health itu teknologi kesehatan digital. Di era orang sekarang lebih banyak orang yang pakai gadget, jadi sistem kesehatan juga lebih lebih gampang diakses. Dalam informasi kesehatan, sangat orang perlukan upaya menyelenggarakan terwujudnya pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien. Informasi kesehatan digunakan sebagai masukan pengambilan keputusan dalam setiap proses manajemen kesehatan, baik itu manajemen pelayanan kesehatan, manajemen fasilitas kesehatan, manajemen program pembangunan kesehatan, maupun manajemen wilayah. Selain itu, dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, pemerintah memfasilitasi akses masyarakat terhadap informasi kesehatan. Di era digital saat ini, pengelolaan data kesehatan telah bertransformasi secara signifikan, menandai kemajuan dari sistem manual ke sistem yang lebih terintegrasi dan berbasis teknologi. Nah, sumber data sistem informasi kesehatan merupakan fondasi penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, efisiensi operasional, serta penelitian dan pengembangan dalam bidang kesehatan. Informasi kesehatan diperoleh melalui penerapan sistem informasi kesehatan lintas sektor. Penerapan sistem informasi kesehatan meliputi dari berbagai aspek. Baiklah, 9 membahas tentang konsep dasar indikator kesehatan. Konsep dasar indikator kesehatan adalah bahwa indikator kesehatan seperti yang disajikan dalam publikasi World Health Statistik 2011 digunakan oleh pemerintah sebagai acuan untuk meningkatkan pencapaian di bidang kesehatan. Namun, ketersediaan data mempengaruhi kemampuan setiap negara untuk menghitung indikator yang disarankan. Sering digunakan proxy indikator. Salah satu indikator penting yang dibahas yaitu angka kelahiran remaja, yang menghitung jumlah kelahiran remaja yang berusia 15 sampai 19 tahun per 1.000 wanita di kelompok usia yang sama. Tingginya angka kelahiran remaja ini berpotensi mengakibatkan timbulnya masalah kesehatan yang serius seperti komplikasi kehamilan dan persalinan serta kematian ibu dan bayi. Indikator ini juga mengungkapkan masalah akses terhadap pendidikan kesehatan, reproduksi dan kontrasepsi, serta berbagai faktor sosial dan ekonomi lainnya. Nah, penggunaan indikator kesehatan ini juga oleh WHO dan organisasi lainnya bertujuan untuk memantau dan memahami tren kesehatan global. Tentang sistem informasi kesehatan terintegrasi dan Menghilangkan data sangat tergantung pada tersedia data yang ada dalam waktu untuk pengambilan keputusan dalam kesehatan masyarakat. Produk yang menghasilkan seperti profil kesehatan tahunan, informasi kesehatan berkala, dan berbagai aplikasi kesehatan lainnya, perusahaan dan pengguna bagi manajer program kesehatan, kepala puskesmas, rumah sakit, dinas kesehatan, dan juga pejabat lintas sektor terkait. Hanya membutuhkan data yang akurat dalam waktu yang tepat untuk keperluan tugas kalian, perumusan kebijakan, dan dukungan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, pengertian informasi.
Informasi merupakan suatu data yang telah diolah dan diproses sehingga menjadi suatu bentuk yang memiliki arti untuk penerima informasi yang memiliki nilai bermanfaat. Informasi mempunyai peranan sangat penting dalam sebuah organisasi. Kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi telah memungkinkan akses yang lebih mudah dan cepat terhadap data kesehatan dari seluruh dunia. Untuk itu memungkinkan para peneliti maupun pengambil keputusan untuk mendapatkan informasi yang lebih relevan dan efisien. Nah, adanya kemitraan global antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan lembaga swasta telah memfasilitasi pertukaran informasi dan kolaborasi dalam mengumpulkan dan menganalisis data kesehatan. Adapun kemajuan dalam metodologi penelitian epidemiologi dan statistik yang telah memunculkan analisis yang lebih akurat dan efisien tentang gambaran kesehatan masyarakat global. Halo Sarah, ngapain? Jadi orang baru kelar. Ini apa kerjanya? Dan tadi ada Nerda masuk, terus dia udah bahas tentang HMN loh. Itu membahas tentang upaya kesehatan masyarakat dalam penguatan sistem kesehatan nasional dan internasional yang bergantung pada sistem informasi yang akurat dan tepat waktu. Informasi yang akurat sangat penting, terutama dalam kasus penyakit emerging disease dan pre-emerging disease, karena DP penyebaran sangat cepat dan sumbernya belum diketahui. Baru ke DP komponen HMN itu dia dapat menjadi acuan yang dapat diterima secara universal untuk memandu pengumpulan, pelaporan, dan penggunaan informasi kesehatan. DP sistem informasi kesehatan juga dapat dibagi menjadi 3, yaitu input, proses, dan output. Apa sih gunanya HMN itu? Nah, HMN itu tadi Nerda bilang tujuannya itu untuk menyediakan informasi kesehatan yang tepat waktu dan akurat dengan mendorong pendanaan bersama dan pengembangan sistem informasi kesehatan negara. Jadi untuk meningkatkan kesehatan dan menyelamatkan nyawa. Nah, tadi kan komponen health matrix atau network. Pastinya di SIG itu ada namanya pemantauan atau evaluasi. Nah, bagaimana DP perangkat monitoring atau alat pemantauan dan evaluasi? Perangkat monitoring atau alat pemantauan dan evaluasi merupakan komponen yang berperan penting dalam sistem kesehatan masyarakat di dunia, yang juga berperan secara krusial dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan dampak program kesehatan. Jadi perangkat monitoring atau alat pemantauan dan evaluasi memberikan informasi yang tepat waktu, akurat mengenai berbagai aspek program kesehatan, membantu memantau kemajuan, mengidentifikasi kekurangan, serta mengarahkan alokasi sumber daya. Nah, makanya di sini juga alat pemantauan atau evaluasi itu berkontribusi pada pengambilan keputusan berbasis bukti dan akuntabilitas dalam sektor kesehatan. Jadi DP pemantauan itu saling terpisah.